berikan kami kesempatan ya Bapa, kesehatan, kekuatan baru ya Bapa, untuk kami bisa memulainya bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami undang Kau hadir di sini dan kami percaya Bapa, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menyatakan kehadiran-Mu, Kau menyatakan kesembuhan, Kau menyatakan lawatan-Mu, Kau menyatakan jamahan-Mu, dan Kau menyatakan kasih-Mu untuk kami. Kami percaya dan kami klaim janji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
memuji Engkau bersama-sama dengan seluruh umat-Mu yang ada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Siap bertemu bersama saudara-saudara seiman? Amin. Kok agak lemes ya? Kayaknya perlu diundang berdiri, ayo. Biar nasibnya tadi turun ya. Oke, kita mau bertemu dalam kasih Tuhan. Kita dipertemukan oleh Tuhan, oleh karena kasih-Nya. Haleluya. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita. Mana senyumnya? Di dalam sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, senyumnya kita semua di dalam rumah Tuhan. Tunggu, tadi airnya mati ya. Sempat gosok gigi atau tidak? Kalau gosok gigi ya masih pede senyumnya. Nah, ayo lagi yuk. Music please. Kasih senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Jangan sedih. Bertemu dalam yuk senyumnya. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Kuat ya berdiri? Kuat dong. Sudah makan belum? Siapa yang makannya 2 piring? Oh, berarti harus lebih semangat ya. Saya aja baru makan loh, ayo. Oke, tema kita retreat ini apa ya? Siapa yang bisa jawab yang paling keras? Kok gak ada yang tahu? Aduh, Pak Panitia, gimana nih kok gak ada yang tahu temanya? Temanya apa? Homestay. Berjalan bersama Sama dalam Tuhan. persekutuan iman dan persatuan iman ya. Oke, berjalan sama Tuhan Yesus, mau apa enggak? Amin. Mau ya, biar nyanyi. Jalannya sama Yesus adalah bagaimana? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
balik ya. Kita mulai hadap kaca di sana. Jalan lo ya, sambil jalan nggak boleh dorong-dorong ya. Ayo jalannya yang rapi, jalannya yang teratur. Oke, siap? Ya jalan Cinta Yesus. Tunggu. Sambil gerak jalan dulu. Yuk, jalan sama Yesus. Balik. Jalan sebenarnya setiap hari. Balik. Jalan sama Yesus.
Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kita semua, anak-anaknya yang dikasihi. Oleh sebab itu, biarlah kita semakin hari semakin mempertebal iman kita, sehingga kita tidak jatuh, tetapi naik bersama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah pujian saya ini akan menjadi berkat bagi umat-umat semuanya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tanggung
selalu bersama dengan kita melewati setiap musim dalam hidup kita. Haleluya. Hanya bersama-Mu Bapa kami bisa melewati semuanya. Terima kasih. Bersama-Mu Bapa, ku lewati
Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara senang di rumah kita retreat hari ini. Senang ya, puji Tuhan. Saudara, retreat adalah bagian dari pemuridan. Itu bagian dari pemuridan. Sebab di sini kita bisa banyak hal yang kita bisa cerita, saudara bisa kita ngobrol banyak hal. Dan itu saudara yang kita bisa nikmati di dalam retreat makan bersama. Saya sudah ngobrol ke beberapa orang, bisa ngomong, saudara. Itu adalah bagian dari pemuridan. Selain satu demi satu, saudara, kita datangin, kita lakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan Yesus ajar kepada murid-muridnya. Saudara, kita akan memikirkan tentang hal itu. Nah, saudara, jadi nantinya setiap tahun kita akan bikin retreat setiap tahun. Saudara, senang ya? Amin. Saudara nabung ya, belajar nabung juga supaya saudara kita retreat bisa di tempat mungkin yang airnya ada terus. Ya, saudara, kita bisa itu. Saudara, hari ini kita akan melihat tentang Roma 12, mempersembahkan tubuh. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Saudara, Paulus berkata kepada jemaat di Roma. Roma jauh. Tadi Santi ngajak nyanyi lagu dari Filipi ke Korintus. Filipi Korintus tidak jauh. Itu sama-sama di Asia Kecil, sama-sama di Turki. Tapi kalau saudara dari Galatia ke Samaria, wah, itu jauh sekali. Galatia itu di Turki, Samaria itu di Israel. Jadi jalan-jalannya naik pesawat, saudara. Kalau ke sana mungkin masih lebih dekat. Kota Daud, Yudea, itu jalan kaki bisa, saudara. Nah, kita lihat. Tapi Paulus hari ini bicara kepada jemaat di Roma, saudara. Tulis surat dia kepada orang Kristen yang ada di Roma, saudara. Nah, dia berkata tentang mempersembahkan. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, dia mengatakan, aku menasehati kamu mempersembahkan. Saudara, itu ada yang di dalam kekristenan mempersembahkan diri kita, hidup kita, tubuh kita ini dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, jadi saudara, sebenarnya saat saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara juga mempersembahkan tubuh saudara untuk Tuhan. Artinya saudara dipersembahkan ke Tuhan. Tetapi ada kalanya orang Kristen sudah ke gereja, tapi hidupnya belum dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, itu naruh hidup ini di atas mezbahnya Tuhan. Seperti minggu lalu saya katakan, Ishak ditaruh di atas mezbahnya Tuhan, saudara. Saudara, taruh hidup kita di sana. Itu mempersembahkan. Jadi setelah lahir baru, saudara, ada sesuatu yang lain. Sehingga saudara, hidup kita itu betul-betul milik Tuhan. Saudara, itu yang ada. Nah, Paulus berkata, demi kemurahan Tuhan. Kemurahan itu demi belas kasihan Tuhan, demi belas kasihan Allah, aku menasihati kamu. Aku menasihati kamu. Saudara, belas kasihan itu kemurahan Allah. Kita suka nyanyi, kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup kita, saudara. Itu lebih dari hidup
demi kemurahan Allah yang melebihi hidup saudara, persembahkanlah tubuhmu. Saudara, kita mempersembahkan tubuh kepada Tuhan bukan supaya kita dapat belas kasihan Tuhan, bukan saudara. Kita mempersembahkan tubuh bukan supaya dapat kemurahan Tuhan, tetapi karena kemurahan Tuhan aku mempersembahkan. Jadi tidak boleh dibalik. Karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, aku berikan sesuatu kepada Tuhan. Saudara, ada orang misalnya baik sekali saudara sama saya. Ada orang yang sangat baik sekali. Dia rasa-rasanya dia berbuat baik sama sekali. Sampai rasa-rasanya saudara, saya berutang kepada dia. Bukan hanya utang budi, utang nyawa, mungkin segalanya saudara. Lalu saya mengabdikan diri kepada orang itu. Saya berkata, udahlah saya jadi hambamu, udahlah saya jadi karyawan, udahlah saya jadi pembantumu selama-lamanya. Itu namanya demi kebaikan orang itu aku memberi persembahan. Saudara, tapi memangnya jarang orang yang berbuat kebaikan seperti itu. Walaupun ada satu orang saudara, dia udah nolong orang ini, betul-betul tolong orang ini sehingga orang ini jadi saudara, kesulitannya ditolong, kerugiannya ditolong, semuanya ditolong oleh orang ini. Ini orang baik sekali. Setelah jadi dia mengatakan, aku ikut sama Bapak aja, kemana Bapak suruh aku pergi. Itu namanya mempersembahkan diri kepada Allah. Saudara, saya kadang-kadang saya tahu orang itu saudara. Kadang saya berkata, kamu bisa nggak gini? Dia bilang, enggak. Kalau Bapak tidak izinkan saya tidak. Maksud Bapak penolong itu tidak izinkan saya datang. Karena dia mempersembahkan dirinya untuk orang. Tetapi saudara, Tuhan Yesus jauh lebih dari orang itu yang nolong. Tuhan Yesus lebih-lebih, dia sudah menyerahkan nyawa, menyerahkan hidup, memberikan kepada kita terlalu banyak saudara. Masakah saudara gak mau mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan? Ayo, masa saudara gak mau? Nah, saya kasih kamu contoh lagi. Si bapak ini saudara ditolong oleh orang lain. Dulu si bapak ini saudara mau masuk penjara, ditolong, dilepas. Bapak ini saudara punya hutang banyak, dilepaskan. Bapak ini segini, dilepaskan. Akhirnya dia mengatakan, kalau hutangnya kamu, pasti aku gak bisa lepas. Lalu dia mengatakan, Bapak, aku ikut Bapak aja. Kemana Bapak kerja, ikut Bapak saya. Aku gak mau ikut yang lain, aku mau ikut Bapak aja. Dia mempersembahkan hidupnya untuk orang lain. Dia tidak kerja buat diri sendiri, tidak. Dia kerja buat Bapak. Dia tidak melakukan saudara buat diri sendiri, dia untuk Bapak itu. Semuanya untuk Bapak itu. Kalau dia lagi belanja di pasar saudara, Bapak itu bilang, kamu kesini, dia tinggalin belanjanya untuk Bapaknya. Kenapa? Karena dia mengatakan, kalau bukan Bapak ini aku udah mati dibunuh. Tapi karena Bapak ini aku bebas. Saudara, itu saudara, dia punya kegiatan apapun, kalau Bapak ini bilang, enggak, kamu pergi sini, dia batalin, dia ikut Bapaknya. Karena utang budinya besar sekali. Utang budi kita ke Yesus itu besar sekali. Utang nyawa, kalau enggak kita masuk neraka. Utang semua sama Yesus itu. Kalau saudara tidak mempersembahkan hidup kepada Tuhan, ya kayaknya kita nggak berterima kasih. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, demi kemurahan Allah,
Demi kebaikannya, aku nasihat kamu persembahkan. Jadi bukannya aku mempersembahkan tubuh kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati aku, tidak. Bukan itu ceritanya ini. Tapi karena kebaikan Tuhan aku memberikan hidupku kepada Tuhan. Saudara, apapun aku berikan hidupku kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik dan sangat baik. Kadang kita tanya, saudara, kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan untuk kepentingan siapa? Apakah untuk kepentingan saya? Bukan, saudara. Untuk kepentingan Tuhan. Sebab apa? Sebab kalau bukan Tuhan, aku sudah binasa. Kalau bukan Tuhan, aku sudah mati, saudara. Pak Jun ini cerita sama saya. Dulu dia itu kena saudara hepatitis. Dia suka bilang, Pak Isa, dia itunya sampai virusnya sampai banyak. Kalau bukan Tuhan, kata aku sudah nggak ada. Betul kan Pak Jun? Iya betul, saudara. Karena saya juga mengalami, saudara, yang sama. Waktu dokter bilang, saudara, cepat pergi rumah sakit. Saya bilang ke Jakarta ya, tidak bisa, tidak sampai ke Jakarta, Surabaya aja. Kalau tidak, koma atau mati di jalan. Saudara, karena kita merasakan begitu, tapi kita tidak perlu menunggu merasakan seperti itu, saudara. Kita harus merasakan di dalam diri kita bahwa aku sudah direnggut dari kebinasaan kekal. Itulah sebabnya Paulus bilang, persembahkan hidup ini kepada Tuhan sebagai tanda aku milikmu Tuhan. Aku milikmu Tuhan. Itu yang ada. Jadi saudara, sebagai tanda aku milikmu Tuhan. Sehingga saudara nggak boleh ngerjain yang bukan dari Tuhan. Seperti tadi saya katakan, orang ini lagi belanja di mall, tiba-tiba si bapak mengatakan, ayo cepat aku butuh kamu. Dia tinggalin belanjanya, dia pergi. Bukankah itu mempersembahkan demikian Tuhan? Seperti itulah aku harus hidup. Sebab Engkau sudah menebus aku, Engkau sudah memberikan semuanya untuk aku. Tetapi banyak orang Kristen tidak mengerti itu. Mereka cuma bilang, aku ke gereja, aku pokoknya yang penting aku ke gereja, nanti aku diberkati, aku begini. Saudara, tidak gitu, saudara. Ibadah yang sejati itu ibadah yang sejati. Saya tekankan lagi. Ada bapak yang sudah tolong saya, mungkin saudara, sampai saya itu kayaknya kalau bukan bapak ini saya kayaknya udah nggak tahu. Lalu saya mengatakan ke bapak itu, aku ikut si bapak itu, saudara. Aku memberikan semua saudara kepada si bapak itu. Itu yang Paulus katakan kepada Tuhan. Saudara, saya ingin saudara mencelik mata melihat. Itulah ibadah sejati. Apa ibadah sejati? Nyanyi, tepuk tangan keras-keras? Tidak. Nyanyi, melompat-lompat? Tidak. Tidak, saudara. Lalu apa, saudara? Mungkin saudara dengan segala macam gemerlapan yang ada. Apakah itu ibadah sejati? Tidak, saudara. Ibadah sejati itu seperti mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Sehingga baik di gereja maupun di luar gereja, kita itu seperti itu kepada Tuhan, mempersembahkan. Itu baru ibadah sejati, saudara. Nah, saudara, ibadah yang sejati, nah itu yang demikian. Saudara, di zaman orang Israel perjanjian lama, di zaman Musa, kalau orang mau mempersembahkan korban beribadah, dia bawa korban, saudara. Dia bawa, dia tuntun itu binatang, dia tuntun itu kambing domba, dia bawa, saudara. Lalu disembelih, dia persembahkan.
dia persembahkan dengan hewan. Karena saudara, mengapa mempersembahkannya dengan domba? Karena penebusan atau penutupan kesalahan itu di zaman dulu dengan darah domba, darah anak domba, darah kambing, saudara. Sebab itu korbannya adalah bawa kambing domba. Tetapi saudara, perjanjian baru, saudara, lebih asli ibadahnya. Bukannya domba yang dipotong, bukannya domba yang disembelih Tuhan Yesus. Dia mati di Golgota itu sama juga dengan disembelih. Dia dipaku, saudara, di sana. Dia mati di sana. Karena yang disembelih adalah tubuh Yesus, maka persembahannya adalah diri kita. Saudara bisa mengatakan, aku ke gereja, aku mau persembahkan uang, aku bawa pundi-pundi, aku persembahkan buat pekerjaan Tuhan. Bukan itu. Diri saudara. Saudara, bukan uang saudara, bukan yang lain, tapi diri saya yang harus dipersembahkan di atas. Seperti contoh yang tadi saya katakan, saudara. Jadi karena pengampunan melalui darah kambing, maka persembahannya adalah darah kambing. Karena pengampunannya adalah darah Yesus, anak manusia Yesus, maka persembahannya adalah diri kita sendiri. Kalau saudara ditebus oleh darah kambing, saudara harus persembahkan darah kambing. Tapi kalau saudara ditebus oleh Yesus Kristus, maka tubuh ini yang harus dipersembahkan. Saudara, inilah ibadah yang sejati. Saudara, ini yang dikatakan ibadah yang sejati. Sekarang saya berkata, saudara, ini yang disebut kadang-kadang dedication service. Itu artinya berikan hidup saudara kepada Dia. Dan seperti saya katakan, berikan adalah apa yang Tuhan kata, saudara mengatakan yes. Saudara mengatakan yes Tuhan, yes Tuhan. Di ayat yang kedua saya ingin lihat, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia, saudara. Nah, maksudnya apa jangan jadi serupa dengan dunia? Saudara, dunia ini sedang membentuk orang-orang. Dunia ini sedang membentuk orang-orang yang mirip dengan dia. Saudara, dunia ini sedang. Jadi saudara, ini seperti misalnya ada tanah lempung atau apa lalu dibentuk, itu kira-kira. Jadi seperti ini. Itulah yang dunia ciptakan sekarang. Dia ingin membuat orang-orang serupa dengan dunia. Dia akan ciptakan berbagai macam serupa dengan dia. Makin lama makin serupa, makin lama makin mirip, sehingga manusia itu sama dengan dunia. Saudara, apa saudara dengan dunia ini? Dengan segala keadaan, dengan peraturan, dengan sistem yang ada. Nanti kalau dunia dibinasakan, orang-orang itu juga akan dibinasakan. Wajahku tidak serupa dengan dunia, hidupku tidak serupa dengan dunia, pikiranku tidak sepikiran dengan dunia, saudara. Sebab aku sudah lahir baru, aku sudah dilahirkan baru. Saudara, ada orang nulis buku, namanya Pendeta Samiton dari Gereja Abaloh. Dulu dia yang mendirikan Gereja Abaloh. Dia bilang begini di bukunya, jangan-jangan orang Kristen yang ada di gereja semua jangan-jangan yang ada orang Kristen yang ada di gereja banyak yang belum lahir baru. Kalau dia ceritakan semua, saudara, kita lihat tentang hal ini, saudara. Jadi kita tidak boleh mirip dengan dunia, karena kita diciptakan mirip dengan anak Allah. Saudara, kalau saudara mirip dengan
saudara itu siapapun punya anak. Si ibu orang Chinese, saudara, mungkin suaminya orang Eropa, tapi anaknya lahir kulitnya hitam, saudara, rambutnya keriting. Curiga nggak? Mikir-mikir, curiga juga, saudara. Kok nggak mirip bapaknya? Kok nggak mirip ibunya? Saudara mulai mikir. Kita ini, saudara, diciptakan oleh Allah serupa dengan gambar Tuhan, tiba-tiba mirip dengan dunia. Curiga nggak? Jangan-jangan ini karena Allah. Curiga nggak? Itu, saudara, yang kita lihat. Nah, Paulus mengatakan jangan serupa dengan dunia ini. Itu yang dikatakan, saudara, sebab itu persembahkan tubuh supaya kita tidak serupa dengan dunia ini, saudara. Yang lalu saya berkata, menaruh hidup kita selalu di dalam mezbahnya Tuhan, saudara. Menaruh hidup kita di sana. Lalu Paulus berkata, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Nah, saudara, saya cek dalam bahasa Yunaninya ada dua kata, metamorfosa, saudara. Meta itu artinya bisa berubah. Morfosa itu, saudara, bentuk. Dari morfe bentuk. Saudara, morfosa ini, saudara, kalau sudah lihat ini ulat jadi kepompong, tiba-tiba jadi kupu-kupu, itu namanya berubah bentuk. Dari ulat yang mengerikan, saudara, ulat yang jalan di daun pohon itu yang saudara lihat mengerikan, ulat bulu itu, saudara, tiba-tiba berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Itu namanya berubah bentuk, saudara. Itu yang dinamakan metamorfosa. Itu artinya perubahan bentuk, saudara. Saudaraku, kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan merubah bentuk kita, bukan bentuk badan kita, bukan bentuk fisik kita. Waktu kita mempersembahkan diri kepada Tuhan, tiba-tiba semuanya jadi berubah bentuknya, saudara. Wajahnya berubah, segala berubah. Itu bukan itu, saudara. Itu namanya operasi plastik, saudara. Nah, saudara. Tapi kalau saudara perubahan-perubahannya itu yang dirubah apa? Ini dalam kita berubah, saudara. Roh kita berubah. Tiba-tiba kita menjadi orang yang lembut hatinya. Kita berubah orang yang menjadi, saudara, orang yang berbeda. Sampai orang mengatakan dia berbeda, dia seperti orang lain, dia seperti bukan dia. Itu namanya metamorfosa. Waktu saudara menaruh hidup saudara di dalam mezbah Tuhan, Tuhan berubah hati saudara, berubah batin saudara. Saudara menjadi seorang yang sangat berbeda dan jauh sekali perbedaannya. Persembahkan hidup saudara. Yang kedua, saudara, yang Paulus katakan di sini, pembaharuan budimu. Saudara, pembaharuan budimu itu adalah pembaharuan pikiran. Pikiran kita dibaharui. Saudara, waktu kita mempersembahkan hidup kita, pikiran kita ini dibaharui oleh Tuhan. Dibaharuinya gimana, saudara? Pikiran kita dibaharui. Kualitas pikiran kita itu beda, saudara. Kita lihat kualitas pikiran kita itu enggak rendah, saudara. Kualitas pikiran kita itu baik, saudara. Pikiran kita itu bagus, pikiran kita itu cemerlang, pikiran kita itu indah. Ada orang-orang, saudara, walaupun dia kedudukannya tinggi, pejabatannya tinggi, tapi pikirannya, saudara, rendah. Pikirannya itu rendah, saudara. Kadang-kadang pikirannya itu sudah, saudara, lihat membaca pikirannya, kita menganggap pikirannya nggak masuk akal, ini orang-orangnya seperti apa. Tapi saudara, walaupun mungkin kita, saudara, sekolahnya tidak tinggi, tapi waktu kita mempersembahkan diri kepada Tuhan, Tuhan membuat pikiran kita ini berkualitas. Di dalam ayat ini tuh katakan Paulus, supaya pikiran kami ini berkualitas. Saudara, Tuhan ingin anak-anaknya pikirannya begini berkualitas, hidupnya berubah, saudara. Tuhan tidak ingin saudara mempunyai pikiran-pikiran yang rendah, yang kadang-kadang saudara main tipu-tipu dan segalanya. Tuhan ingin kita punya pemikiran yang baik, yang berkualitas.
Itu yang Paulus katakan di sini. Saudara, mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Berikan, dan saudara selalu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mempersembahkan hidupku kepadamu. Saudara, apa yang ada di dalam dunia ini yang Yohanes katakan? Saudara, Yohanes mengatakan, saudara, keinginan mata, keinginan tubuh, dan keangkuhan hidup, itu yang ada di dalam dunia ini. Saudara, dunia menawarkan keinginan mata supaya semua orang, saudara, ingin dari bangun tidur sampai tutup mata, saudara, melihat penuh keinginan. Kita demikian, saudara. Tuhan mengatakan tentang keinginan mata, keinginan itu, saudara, itu yang harus kita salibkan semua di dalam dunia. Nah, saudara, itu yang kita lihat, saudara. Banyak, saudara, keinginan itu banyak sekali dari orang. Dari mana datang keinginan? Kadang-kadang saya bilang, keinginan mata, saudara, keinginan mata, keinginan tubuh itu ada banyak sekali. Ya, dibereskan saja dulu, kalau enggak ya duduk ya, itu enggak ya. Saudara, itu yang ada. Kita bisa belajar tentang hal itu. Nah, coba kita lihat, kalau itu saya ingin melihat Lukas 9. Saudara, Lukas 9 ayat 57. Ya. Belajar namanya tenang. Saudara. Ya, saudara, biarkan saudara tenang, yang di luar, yang di mana nanti diatur oleh Tuhan, ya, saudara, tenang. Lukas 9 ayat 57 saya baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai tiang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara, ada orang datang kepada Yesus dan dia berkata dengan semangat. Dia berkata dengan berapi-api, "Tuhan, aku mau ikut kemana saja kau pergi. Pokoknya Tuhan pergi kemana aja aku mau ikut. Tuhan pergi ke sini aku ikut. Kemana saja Tuhan suruh aku mau ikut." Wah, keren, saudara. Kalau ada orang seperti itu namanya keren. Kemana saja Tuhan pergi aku mau ikut. Pokoknya aku mau ikut. Ada orang Kristen yang mengatakan, "Tuhan, aku mau ikut. Aku mau persembahkan hidup untuk Engkau, Tuhan. Pokoknya kemana aja Engkau pergi aku ikut. Pokoknya aku nomor 1 ikut." Saudara, pokoknya aku ikut kemana saja. Keren, saudara. Tetapi saudara, kalau kita lihat di sini, Tuhan langsung jawab. Tuhan tidak jawab, "Oh boleh." Tuhan tidak jawab itu. Tuhan mengatakan, serigala ada lubangnya, ada rumahnya, burung ada sarangnya, tetapi anak manusia nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Mau ikut enggak? Aku nggak punya ranjang. Mau ikut enggak? Aku nggak punya kasur. Mau ikut enggak? Aku nggak punya rumah. Tuhan, kemana aja kau pergi aku mau ikut. Tuhan bilang boleh, tapi aku nggak punya rumah untuk tempat tinggal. Aku nggak punya ini semua. Lalu gimana? Gitu. Masih tetap mau ikut enggak? Saudara mulai mikir. Jadi saudara lihat di dalam hal ini. Saudara, kalau misalnya saudara dikatakan demikian, saudara ikut Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku nggak ada rumah, aku nggak punya semua." Kenapa Tuhan mengatakan demikian, saudara? Sebab ada orang-orang yang mau ikut Tuhan. Kalau di tangan Tuhan ada emas, perak. Kalau di tangan Tuhan ada kekayaan, di tangan Tuhan ada kedudukan, di tangan Tuhan ada ini, aku mau ikut Tuhan. Tapi kalau Tuhan mengatakan, di tanganku tidak ada uang, di tangan aku tidak punya rumah, aku tidak punya tempat tinggal, apa kamu mau ikut aku? Saudara, banyak orang nggak ikut. Kenapa? Karena dia mengikut Tuhan. Kalau di tangan Tuhan ada segalanya. Kalau di tangan Tuhan kosong, mau ikut nggak? Kalau saudara penting mempersembahkan hidup, saudara mengatakan, "Aku tidak peduli itu Tuhan. Yang penting Engkau ada juru selamat aku.
Di tanganmu ada uang, di tanganmu enggak punya rumah, dan tetap aku ikut. Ini tes ujian dari Tuhan untuk saudara. Apakah saudara mau merubah pikiran saudara sehingga saudara mengatakan, yang aku tahu hanya Yesus, aku tidak kenal apapun, yang aku tahu hanya Yesus, dan hanya Yesus saja karena Dia juru selamat aku. Saudara, yang kedua, ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Namun orang itu berkata, Tuhan, izinkan aku pergi dulu menguburkan ayahku. Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Yesus berkata, mau ikut nggak? Ayo ikut aku. Lalu saudara, dia mengatakan, saya minta izin dulu ya, nguburin bapakku dulu. Bapaknya itu belum mati, saudara, belum mati. Cerita ini bapaknya belum mati. Bapaknya belum mati, tapi anak ini tanggung jawab kepada bapaknya, dan dia mengatakan, aku nunggu bapakku mati dulu, baru aku ikut Yesus. Siapa yang tahu kapan bapaknya itu mati? Tidak ada yang tahu bapaknya kapannya. Aku mau ngeberesin dulu. Ada orang, ayo ikut Yesus. Aku beresin dulu semua. Anak-anakku masih kecil, nanti udah anak-anakku udah besar, aku ikut Yesus. Ayo ikut Yesus. Tunggu dulu. Aku usahaku tak beresin dulu. Nanti anak-anakku pasti setelah itu biar anak-anakku sudah kawin semua, baru ikut Yesus. Setelah itu semua ayo ikut Yesus. Dia mengatakan, nggak bisa, aku mau cucu, nggak bisa ikut Yesus. Akhirnya saudara, setelah sakit-sakitan saudara, dia udah nggak bisa bangun. Ayo ikut Yesus. Bodoh, sakit, itu sakit. Ayo ikut Yesus. Kalau udah mau mati saudara, udah kita sentuh, Tuhan aku mau ikut Yesus, saudara. Apakah begitu? Tidak, saudara. Tidak begitu. Kita tidak begitu. Nah, ini maksudnya itu seperti itu. Lalu Tuhan bilang, oh kamu ngerepotin kayak gitu. Biarkan orang yang mati menguburkan orang yang mati lah, udah biarin. Gak usah repotin itu. Yang penting kamu ikut aku. Saudara, kan banyak yang begitu, saudara. Yang ketiga, seorang yang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, ada Tuhan mengatakan, ada orang berkata, Tuhan aku mau ikut engkau Tuhan, tapi aku mau izin dulu bapakku, aku pamitan dulu, aku mau pamitan dulu. Saudara, Tuhan bilang, kalau kamu ikut aku, kamu masih nengok-nengok ke belakang, kamu masih pikir-pikir, kamu masih timbang-timbang, kamu gak layak ikut Tuhan. Saudara, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Atau saudara mau ikut Yesus, aku mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Tuhan bilang, kalau kamu ikut aku, lalu kemudian saudara, kamu masih nengok ke belakang, kamu gak bisa. Sebab orang yang membajak sawah saudara, tetapi menoleh ke belakang gak layak. Gak bisa saudara membajak sampai nengok ke belakang, gak bisa. Saudara, ada orang saudara itu yang ada. Saudara, zaman dulu, saudara pernah ngepel lantai nggak? Ya, saya kan pernah ngepel lantai, saudara. Nggak pakai tongkat, saudara. Zaman dulu, kain, saudara, kain anduk, jongkok, saudara. Pernah nggak saudara ngepel di maju? Saudara itu yang butuh. Saudara, saya bilang, kenapa? Itu yang seperti Tuhan bilang. Lain lagi kalau ini saudara, kalau mau ikut Tuhan tidak seperti ngepel begitu. Setiap orang yang membajak jalan ke depan, yang ke depan saudara. Jadi kalau saudara sekali ikut Yesus, putuskan semua yang saudara simpan. Saudara, bulan April lalu saya, Pak Melianus, Pak Sony, Pak Otniel
ngisi acara seminar di tempatnya gerejanya Pak Sony. Pak Melianus itu berdiri saudara, pas giliran dia khotbah. Baru dia bilang begini, di sini nih ada yang bawa jimat semar mendem, dia bilang, saudara. Lalu ada lagi yang bawa, dia bilang katanya hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Besok bawa ke sini. Jimat. Saudara, setelah dia bicara, ada 2 orang bapak-bapak jemaat datang ke saya. Kaisar, si bapak pendeta itu ngomongnya benar nggak sih? Itu tuh masalah ngomong. Mana ada di gereja bawa jimat semar mendem, apalagi Nyi Roro Kidul, mana ada? Dia berkata, nggak mungkin. Dia bilang itu pendeta asal ngomong itu. Besoknya saudara, ada satu ibu, dia datang, ini jimatnya, kasih ke pendeta, ini jimatnya semar mendem, saudara. Dia lagi kasih lagi yang ada hubungannya Roro Kidul. Terus saudara, saya berdiri di mimbar, saya berkata, saudara, Bapak Ibu, ini jimat semar mendem, lalu kemudian ada dari hubungan Roro Kidul, diserahkan kepada pendeta Pak Sony. Dia katakan ada. Jadi orang ibadah ke gereja bawa semar mendem. Di sini ada yang bawa semar mendem nggak? Saudara, hati-hati loh bawa semar mendem, bawa saudara. Kalau orang mungkin bawa ya. Saudara, nah, waktu dibawa begitu saudara, itu benar ada. Loh kok bisa itu sih jemaat yang datang tuh saling bisik, kok bisa ya? Saudara, dia ikut Yesus, tetapi saudara, dia masih pegang sesuatu di belakang. Mana bisa boleh ikut Yesus dengan berhasil? Kalau saudara percaya Yesus harus ikut, habiskan semua. Itu persembahkan tubuh saudara. Itu yang disebut persembahkan tubuh atau yang namanya komitmen saudara. Saya baca satu ayat lagi, Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Mazmur 37 ayatnya kelima. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Saudara, percayakan diri saudara kepada Tuhan dan percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Dikatakan serahkan, lalu kemudian Petrus mengatakan serahkan segala kekhawatiran. Saat saudara ikut Yesus, serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Saya pernah melihat seorang yang mempunyai panggilan dan tekad yang kuat untuk melangkah di dalam Alkitab. Satu Abraham, saudara. Abraham apa yang dilakukan saudara? Dia meninggalkan negerinya, dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan semuanya. Dia jalan ikut Tuhan Yesus. Tuhan dia tanya, Tuhan pergi kemana? Pokoknya kamu pergi saja, nanti aku akan tunjukkan yang tepat tempatnya di mana. Ya Abraham pergi. Tuhan kemana aku hendak pergi? Pokoknya kamu pergi aja, nanti aku tunjukkan tempatnya. Dia pergi. Saudara, itulah bapak orang percaya, bapak orang beriman. Itulah Abraham. Abraham dia pergi, apa kata Tuhan dia pergi, saudara. Saudara lihat lagi seorang perempuan yang menyerut, saudara, sama mertuanya bilang, udahlah kamu gak usah ikut aku, kamu pulang aja, gak usah ikut aku. Naomi Sihut mengatakan, aku mau ikut. Dia gak usah ikut, pulang aja. Percuma ikut aku, kamu gak dapat keuntungan apa-apa. Aku udah gak punya anak, aku gak punya harta, aku gak punya tanah, aku gak punya siapa-siapa. Kalau kamu ikut aku ke Bethlehem, nanti kamu menjadi menderita, kamu akan menjadi susah, kamu akan segalanya akan mengalami kesulitan hidup. Kamu pulang aja, pulang. Ini lebih masuk akal, kamu pulang aja. Orpa menantunya yang lain dia pulang. Lalu Naomi berkata, dia itu menantumu itu dia baik. Dia orang yang logikanya baik. Dia yang masuk akal, dia pulang. Karena ikut aku gak ada gunanya.
ikut aku tidak punya apa-apa. Tapi Rut mengatakan, pokoknya aku ikut kamu. Aku ikut kamu, negerimu, negeriku. Kamu dikubur di sana, aku dikubur di sana. Kamu mati di sana, aku mati di sana. Tuhanmu jadi Tuhanku. Akhirnya Naomi nyerah, saudara. Ya, dengan Rut akhirnya pergi ke Bethlehem. Apa sampai di Bethlehem, saudara, Rut menderita? No. Apakah Rut sengsara? No. Apakah Rut itu, saudara, istilahnya jadi telantar itu? No. Rut menjadi istri Boas. Siapa Boas? Boas adalah seorang bangsawan, seorang Gibor, seorang yang sudah setara dengan raja, mirip setara dengan raja. Rut jadi istri Boas. Saudara, pada waktu sudah ikut Yesus, Yesus mengatakan, aku tidak ada rumah. Tapi pada waktu sudah ikut Yesus, apakah saudara menderita? Apakah saudara susah? Pasti tidak. Tapi yang dari kita aku persembahkan hidup kepada. Yang banyak mengenal Yesus adalah Paulus. Sampai dia mengatakan, bagiku hidup ini adalah Yesus. Bagiku hidup ini adalah Kristus. Kalau mati itu keuntungan bagiku. Bagiku itu adalah Kristus. Saudara, itu orang-orang yang hidupnya mempersembahkan diri kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita meniru tentang hal ini. Kita mengenal Nehemia. Nehemia, saudara, dia pergi dari Persia untuk membangun tembok Yerusalem. Apa Nehemia digaji? Tidak. Apa Nehemia disuruh raja? Tidak. Apa Nehemia lakukan? Nehemia ingat Tuhan, panggilan Tuhan. Dia membangun tembok Yerusalem dengan susah payah, dengan berat, saudara, sampai akhirnya bisa berhasil. Apa maksud saya cerita dari hal ini semua, saudara? Saudara, mempersembahkan hidup kepada Tuhan adalah satu perbuatan yang sangat baik dan terpuji. Itu adalah mempersembahkan seluruh hidup kita, seperti contoh yang tadi saya berikan, saudara. Sehingga saudara mengatakan, apa yang kau mau aku jalankan. Orang mungkin, saudara masih belum jelas apa mempersembahkan hidup itu. Ada banyak orang yang menceritakan menaruh tubuh di altar. Ada orang yang menceritakan yang lain mempersembahkan hidup itu adalah tubuh ini tidak dipakai untuk berbuat dosa. Tubuh ini tidak dipakai untuk berbuat kejahatan. Itu betul semua. Tetapi yang saya lihat dan lebih pas adalah contoh yang tadi saya berikan, saudara. Seperti seorang yang berhutang budi kepada seseorang, akhirnya dia berkata, aku hutang nyawa sama kamu. Dan dia mengatakan, aku mau ikut apa yang kamu. Itulah saudara dengan Yesus. Makanya saya harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku berhutang jiwa kepada-Mu. Apa yang Kau inginkan, aku nurut apa yang Kau inginkan. Seandainya pergi sekali pergi, Tuhan tidak dikasih uang sekalipun, tidak apa-apa. Karena aku hutang nyawa kepada Tuhan, dan aku mau memberikan hidupku kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini saya juga menantang saudara memberikan kembali persembahan hidup saudara kepada Tuhan. Saudara, yang saya tantang yang adalah mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan, bukan yang lain hidup saudara. Sehingga saudara berkata, Tuhan, Engkau inginkan aku apa? Aku akan pergi kemana Engkau inginkan. Saudara, ini yang ada demi kemurahan Allah, persembahkan hidup. Kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, ku persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus. Saudara sedang makin berdiri, berkenan padamu. Ku sembahkan Tuhan.
persembahan yang kudus dan yang berkenan, bukan persembahan tubuh yang mati, tapi persembahan tubuh yang hidup. Itulah sebabnya perlu disangkal diri. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, saudara, silakan saudara nyanyi sendiri kepada Tuhan. Tetapi saya ingin nyanyian itu dari hati saudara, karena itulah ibadah yang sejati, saudara. Ibadah yang sejati bukannya sekedar sorak-sorak. Ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh. Oh Roh Kudus, kami persembahkan hidup kami padamu. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu.
Engkau Tuhan. Kami mau menjalankan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau mematikan keinginan kami untuk taat kepada-Mu Tuhan. Walaupun sebenarnya kami menginginkan ini, tetapi karena Tuhan mengatakan tidak akan lakukan ini, kami mau taat kepada-Mu Tuhan. Kami ingin mempersembahkan hidup kami kepada-Mu lagi Bapa. Tolong kami Tuhan untuk hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam langkah-Mu, hidup dalam mempersembahkan diri kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk hari ini, untuk firman-Mu hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu saudara duduk. Saya memberikan pengumuman gereja aja dulu saudara. Persembahan kayaknya nggak dijalankan di sini hari ini. Nanti saudara persembahan di gereja aja, jadi nggak ada persembahan. Kedua, saudara teman gereja tidak ada perubahan. Hari Rabu tetap ada doa. Hari Kamis itu tidak ada doa. Hari Kamis tidak ada doa di rumah saja. Saudara, hari Kamis saya diminta sama sinode meresmikan gereja Tabernakel Indonesia, gereja Bukit Zaitun di Denpasar. Jadi Denpasar itu ada gereja, saudara, dari gereja Tabernakel. Hari Kamis saya ke Denpasar meresmikan gereja. Jadi gereja sudah ada di sana, saudara. Itu yang ada. Jadi itu di Denpasar. Jadi kalau saudara lagi ada di Denpasar, kemudian lewat hari Minggu, saudara mau ke gereja sana, silakan. Itu gereja yang ada di Denpasar. Saya lupa jalannya apa, saudara. Tapi Kamis saya ada di sana. Terus kemudian hari Sabtu Komuda, hari Minggu tetap seperti biasa, dan saudara semua bisa hadir di dalam ibadah minggu ini, bertekun terus dalam Tuhan, saudara, sampai Tuhan menyatakan banyak hal kemuliaannya. Tema kita selalu adalah tahun ini, tahun mendatang adalah dipenuhi kasih dan kemuliaan Allah, saudara. Nah, saudara, itu pengumuman dari saya. Kemudian saya berikan kepada panitia mungkin pengumuman yang ada berhubungan dengan Fitret hari ini. Silakan. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada yang masih ngantuk? Ada ya. Oke, kita biar ada kenang-kenangannya ya, kita retreat bersama tempat ini. Bentar lagi kita mau ada foto bersama ya, sama-sama foto. Tempatnya nanti bisa tolong diaturkan aja sama fotografer kita. Posisinya juga nanti tolong diaturkan, mau di belakang atau di sini. Tolong dipertimbangkan mau lebih bagusnya yang mana. Lalu setelah foto bersama, untuk lunch makan siang sudah siap ya, ibu-ibu dapur. Oh, belum siap? Puasa dong. Ya, loh, itu foto dulu, tenang. Oh ya, ya. Nanti kita habis foto bersama, bisa nanti langsung makan siang. Check out-nya batasnya katanya jam 12, tapi boleh lewat dikit ya. Lalu kunci kamarnya minta tolong dicantolkan di depan atau di dalam? Iya, di kamarnya masing-masing di depan atau di dalam? Di depan ya. Oke. Nanti panitia harap tunggu. Jadi tidak boleh pulang dulu karena harus beres-beres, harus merapikan semuanya. Oke? Ayo foto bersama Pak fotografer. Sudah siap Pak fotografer? Ayo. Ngomong di sini. Ada berdiri di atas atau ada yang gimana? Ayo tolong diaturkan. Ya, musiknya tolong dimatikan aja. Musik biar nggak ngomong. Diaturkan.